Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu Paskah kelima, Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah Khalik langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 19, datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, bahwa kita ada di dalam satu kesatuan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah dalam masa di mana kita yang terpisah oleh karena jarak dan ruang, peribadahan yang kita lakukan, tapi sekaligus tidak menghilangkan kesatuan kita di dalam Tuhan. Dan biarlah kita terus memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan guru pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan
masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Buat wajah-Mu pun bercahaya atas hamba-Mu, ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Mari bersama kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena ketegar-tentuan kami, bahkan juga karena ketidakmampuan kami untuk melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang masih bimbang, kami yang masih ragu, terlebih dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini. Derita sakit penyakit, pergumulan kesulitan pekerjaan, bahkan kehidupan, perjumpaan berelasi dengan orang yang semakin terbatas, membuat kami melupakan bahwa Tuhan selalu memelihara dalam hidup kami. Kesatuan yang telah Engkau nyatakan kepada kami tidak mudah terputuskan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dan biarlah kami terus menatap dan merasakan betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memelihara. Kasih yang paling agung telah Engkau nyatakan kepada kami. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Dia Maha Kasih dan Maha Ulu, korbankan dirinya agar ku diteduh. Dia menaklukkan maut dan dosamu. Dia memberikan segalanya untukku. Mari seundang jemaat bersama kita berdiri. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Firman-Mu ku pegang selalu saat
menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan jemaat duduk. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari bersama kita berdoa. Inilah ya Tuhan, bahwa kerinduan kami, firman itu selalu menjadi pegangan dalam hidup kami, melewati segala tantangan dan pergumulan, bahkan perjalanan hidup bersama kami selaku orang beriman di dunia ini. Maka ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, pimpin dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan juga, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman dan memperlakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, iman dan percaya menjadi kata yang cukup
sering muncul dan bahkan dibicarakan, terlebih dalam situasi seperti ini. Kenapa ini muncul? Karena iman dan percaya selalu menemukan konteks dan penerapan yang berbeda dari setiap orang ataupun bahkan komunitas yang mengungguli. Dan baik kata iman atau kata percaya adalah kata yang saling terjalin dengan erat. Dan itu mustahil untuk dilepaskan atau bahkan dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai contoh untuk kita menguji misalnya, adakah orang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah namun dia tidak percaya akan kuasa Allah? Atau sebaliknya, apakah ada seseorang yang percaya atau bahkan disebut mempercayakan diri kepada Tuhan, tetapi dia tidak punya iman kepada Tuhan? Walaupun saudara dikasih Tuhan, kata iman dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang ditulis dengan kata pistis dan kata percaya yang dalam terjemahan dari kata pisteo. Kedua kata ini berakar pada kata yang sama, yaitu kata aman, kata Ibrani aman, yang mengandung pengertian keadaan yang benar, keadaan yang dapat dipercaya, keadaan yang dapat diandalkan. Jadi kalau kata dalam bahasa Ibrani yang kemudian dipakai untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, bahwa itu berarti bahwa mencakup dia adalah benar, dia adalah pribadi yang dapat diandalkan, dan dengan sikap seperti itu maka orang yang beriman kepadanya akan mengambil posisi. Hanya dia satu-satunya tempat bersandar dan tempat berlindung. Sedangkan kata percaya kepada firman Allah mengandung konsekuensi bahwa percaya dan menerima sebagai sebuah kebenaran yang kemudian dijadikan sebagai pegangan hidup. Jadi kalau kata iman yang bersandarkan pada yang tidak dapat digoyahkan dan mengaminkannya, maka disangka bahwa kehidupan manusia itu ada dalam keadaan aman. Nah, saudara dikasih Tuhan, Daud di dalam Mazmur yang kita daraskan tadi, Daud dalam keadaan terpepet. Dan dalam situasi yang demikian kerap kali bahwa dia menggubah syair yang menggambarkan dia berlindung kepada Allah, itu berarti bahwa dia berlindung kepada yang tidak dapat tergoyahkan. Ibaratnya bahwa dia berlindung pada sebuah gunung batu yang kokoh. Di dalam Mazmur 31 ayat 2 dan yang ketiga, jadilah gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk melindungi aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Jadi sebenarnya dikasih Tuhan sehingga kita bisa melihat bahwa keadaan bahaya yang luar biasa, yang secara akal tidak mungkin bisa luput, iman itu akan berkata, tenanglah hai jiwaku, di sini ada pelindung. Nah, saudara, apakah iman yang kita pegang, iman yang kita percaya, itu juga mengatakan demikian saat kita mengalami kegelutan dalam kehidupan kita, atau tidak berfungsi apa-apa, bahkan menjadi sebuah pernyataan umpatan dan sumpah serapah. Banyak orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan ancaman dan kekalutan, imannya tidak mampu untuk menopang. Nah, sudah dikasih dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saya dan saudara memiliki iman yang seperti itu? Kita yang ada dalam kekalutan, kita yang meragukan keberadaan Tuhan dalam situasi pandemi COVID ini, apakah Tuhan membiarkan kita
Seolah-olah Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak berbicara. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa mukjizat kesembuhan. Dan seolah-olah bahkan Tuhan tidak berada dalam situasi seperti ini. Sehingga banyak pergumulan-pergumulan yang muncul. Saudara, kita melihat bahwa dalam bacaan kita Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan iman kepada para murid. Walaupun mungkin para murid itu lamban dalam menerima pengajaran itu, namun toh bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar para murid. Pengajaran yang disertai dengan mukjizat, dengan tanda-tanda angin, badai topang yang diredakan, 5 roti dan 2 ikan yang mampu memberi makan ribuan orang, membangkitkan orang mati, dan banyak tanda mukjizat yang lain. Maka pengajaran itu pun juga dalam bentuk dialog tentang rumah Bapa, dan kesemuanya itu jelas dengan tujuan agar supaya para murid mempunyai iman yang sebenarnya, bukan iman listrik gitu ya, atau aksesoris, imitasi yang sebentar luntur dan kemudian usang. Jadi saudara, di dalam dialog tentang rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak merasa gelisah ketika sebentar lagi mereka itu akan berpisah dengan Yesus. Yesus mengajar para murid untuk tetap percaya bahwa Ia akan pergi, Dia akan menyediakan tempat bagi para murid. Yesus akan pergi kepada Bapa, dan inilah yang menjadi jaminan akan masa depan buat para murid. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Sebab jika tidak demikian, tentu Yesus tidak akan mengatakannya. Betul bahwa sebentar lagi Yesus akan berpisah dengan para murid, dan satu hal yang harus diimani oleh para murid adalah justru menyiapkan tempat yang terbaik bagi para muridnya kelak. Dan di lain pihak yang lain ya, tentang kepergian Tuhan Yesus, di samping Dia menyediakan tempat bagi para muridnya kelak di surga, tetapi Dia juga memberikan kesempatan buat para murid untuk belajar tentang iman dalam keadaan yang sebenarnya. Karena kalau kita melihat dalam kisah-kisah yang sebelumnya, Tuhan Yesus pun pernah mengatakan bahwa ke tempat Dia pergi orang Yahudi dan para murid tidak akan mengetahuinya. Dan sekarang Yesus dengan jelas mengatakan bahwa para murid tahu jalan ke situ, jalan ke rumah Bapa. Dan memang Yesus sudah memberitahukan kepada mereka. Karena itu mereka tahu kemana Yesus pergi, tempat di mana Yesus itu berada, rumah Bapa, dan itu ada tujuan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu terungkap dari ucapan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini menjadi sebuah kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk mau menyatakan bahwa dirinya itu adalah jalan. Dirinya adalah kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan itu, tetapi Yesus adalah jalan yang akan dilewati. Jadi Dialah sang jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Dan inilah kepastian dan kebenaran yang Tuhan nyatakan, jalan yang benar yang mengantar orang pada tujuan yang sejati, bahwa dia bisa dipercaya, bahwa orang dapat mempercayakan dirinya kepadanya. Dia mengatakan apa dan siapa sesungguhnya dirinya, bahkan dia juga melakukan apa yang dia ajarkan. Dialah jalan kebenaran itu, jalan yang menuju Bapa. Jalan itu adalah hidup, karena membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dan setiap orang yang mengendaki kehidupan kekal maka harus menempuh dan melewati sang jalan itu. Dan itu berarti bahwa
Mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya, melainkan menerima, menjalani kehidupan, mempercayakan diri dan mengimani. Jadi kalau seseorang, saudara, beriman, seseorang mempercayakan diri kepada Kristus, dia sesungguhnya sedang berada di dalam jalan kebenaran ini, jalan yang menuntun kepada kehidupan. Mungkin saja bahwa keadaan tampak seperti Daud, yang dia banyak menghadapi musuh yang memasang jerat, atau bahkan juga tokoh-tokoh iman yang lain. Tapi kita lihat bahwa dia merasa tegar, bahkan dia tersenyum sekalipun dia ada di dalam badai kehidupan. Nah, apakah iman seperti inilah yang sekarang ini kita pelihara? Ataukah iman yang hanya memanjakan keinginan kita, di mana ada keinginan yang terpenuhi, lalu kemudian di situ ada iman? Nah, saudara, indikasi Tuhan, kalau kita bicara soal keberanian menjalani hidup di tengah situasi yang saat ini kita hadapi, kesulitan ekonomi, pekerjaan yang mengalami tantangan dan permasalahan, roda perekonomian yang rasanya lambat atau bahkan berhenti, yang kemudian di sisi banyak bagian ada mereka yang dirumahkan, ada yang mengalami PHK. Sudah kehidupan susah, tidak ada lagi pemasukan dan penerimaan. Menjadi sebuah tantangan kehidupan beriman kita. Apakah kita masih meyakini bahwa Tuhan adalah ya dan amin, Allah yang benar, dan Dia adalah jalan kebenaran itu yang akan membawa kepada kita kehidupan? Ataukah kita ada dalam keraguan dan kebimbangan yang terus kita mempertanyakan keberadaan iman, keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Secara dikasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup itu yang akan terus menuntun dan membimbing dan menyertai kehidupan kita. Tidak pernah Dia lepaskan kita sekalipun. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa siapa kita, dan mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, jikalau masih ada kebimbangan dan rasa tidak percaya kami kepada Engkau di tengah situasi dan pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah kami terus menampakkan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu menuntun. Bahkan Engkau adalah Allah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup.
kiranya terus menuntun keberadaan kami. Walaupun kami sadar bahwa kami ada dalam penderitaan, walaupun mungkin saat ini kami ada dalam keadaan sakit, walaupun kami mungkin saat ini ada di dalam kesulitan pekerjaan dan kehidupan, ajarkan kami untuk kami selalu percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami hadir di tengah situasi dan kondisi yang memang harus kami hadapi. Kami hadir di tengah masyarakat kami yang mungkin juga mengalami hal yang sama, menghadapi kesulitan mereka yang sakit, mereka yang saat ini berjuang untuk pekerjaan dan kehidupan mereka. Biarlah kami juga hadir dan memberikan kepada mereka sebuah kesaksian dan pewartaan. Allah memelihara kami, maka Allah yang sama pun juga akan memelihara kehidupan saudara-saudara kami. Dan ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, secara khusus mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Baik itu tenaga kesehatan ataupun juga masyarakat yang terdampak, yang terpapar oleh karena COVID-19 itu. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Biarlah hati yang gembira adalah obat, hati yang bersuka, yang memberikan kekuatan dan meningkatkan daya imun akan tubuh mereka, sehingga mereka mampu disembuhkan dan mampu dipulihkan. Tolonglah mereka ya Tuhan, dan berkati tenaga kesehatan yang ada. Tuhan merawat mereka, Tuhan memberkati setiap obat-obatan ataupun bahkan makanan dan minuman. Tuhan memberkati itu semua. Juga kami berdoa bagi pekerja-pekerja sosial yang ada, para relawan. Kami juga berdoa bagi para pekerja harian yang mungkin mereka harus mengalami kesulitan karena situasi. Kami berdoa bagi mereka, Kau jaga kesehatan mereka ya Tuhan. Dan terlebih juga gerakan kami semua, utus kami semua untuk juga peduli dan hadir bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan masyarakat kami, secara khusus Kota Tuban. Kami juga berdoa bagi masyarakat dan juga dunia yang saat ini bersama-sama berjuang melepaskan diri dari bahaya, dari penderitaan oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang
persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 dan 9. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesatan dan mataku memandangi musuhku. Saudara dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban AT 8240183227 atas nama Fani Susilowati atau Maria Kristina. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terima akan berkat-Nya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa